Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Banyumas. Kembali lagi di acara Dobokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Perkenalkan, nama saya Tias. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Sugianto. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Tias. Apa kabar dokter Sugi? Alhamdulillah masih berpuasa ya. Alhamdulillah. Oke. Dok, kali ini kan tema kita apakah pasien HD boleh berpuasa. Nah, kita ketahui kan kalau untuk pasien hemodialisa sendiri itu harus membatasi jumlah cairan atau jumlah air yang diminum, jumlah makanan juga yang untuk dimakan. Itu boleh nggak sih pasien HD berpuasa? Oke, jadi sebelumnya ya, sebelum kita membahas masalah itu, pasien HD itu sebenarnya termasuk salah satu yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa ya. Kalau menurut Ustadz ya, yang saya pernah tanyakan bahwa puasa itu wajib ya, tetapi ada keringanan untuk orang-orang tertentu, diantaranya adalah pasien yang mempunyai sakit berat ya, kemudian bukan pasien ya, orang yang sudah tua ya, kemudian orang yang dalam perjalanan, kemudian orang yang atau ibu-ibu yang menyusui dan baru melahirkan ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pasien HD itu tidak usah takut dosa kalau tidak berpuasa, tapi kan kadang-kadang ada pasien yang ingin berpuasa ya, karena sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa puasa itu kan menjadi manusia yang bertakwa, dan sebagai orang muslim, pasien HD itu juga ingin sekali menjadi orang bertakwa. Makanya banyak juga yang bertanya, dok, saya boleh berpuasa apa tidak ya? Kalau dari itu jawabannya boleh ya, tapi dengan beberapa ketentuan. Oke. Yang pertama, jelas harus melihat kondisi pasien tersebut ya. Untuk jelasnya harus konsultasi ke dokter ya, karena dokter yang mengetahui kondisi pasien tersebut ya, bagaimana fisiknya, laboratoriumnya, kemudian tanda-tanda yang lain ya yang dalam diri tersebut. Nah, nanti dokter yang bertanggung jawab ya, atau dalam hal ini mungkin dokter ginjal atau dokter penyakit dalam akan memberikan rekomendasi, oh jenengan boleh berpuasa ya, seperti itu. Tapi kalau dokternya bilang jangan berpuasa ya jangan memaksa, seperti itu Mbak. Oh iya. Ya. Terus ada tips-tipsnya nggak sih dok agar pasien HD itu menjalankan puasa dengan baik? Oke, ada ya. Jadi yang pertama tadi ya, harus izin dokter dulu, yang jelas seperti itu ya. Yang kedua, diingat ya bahwa makan dan minumnya tetap harus dibatasi sebagaimana tidak berpuasa ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah cairan yang masuk di dalam tubuh itu juga dibatasin ya, sesuai dengan yang direkomendasikan ya. Jadi nanti kalau pas berbuka puasa ya jangan minum 3 gelas 4 gelas seperti itu Mbak ya. Kemudian makanannya juga harus dibatasi. Biasanya kan kalau berbuka puasa itu kan ada kolak gitu, ada kolak pisang ya, kemudian es degan ya. Nah, makanan-makanan berbuka puasa itu seperti kolak pisang ya, degan itu kan kalorinya tinggi sekali. Padahal untuk orang penderita CKD itu kan kalorinya dibatasi ya, karena kalau tidak dibatasi akan terjadi hiperkalemi atau kalorinya tinggi ya. Mungkin gejalanya ya lemas, mual, muntah ya, cekuken ya, kemudian bahkan bisa irama jantungnya yang tidak teratur ya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi tetap yang kedua itu harus
makanan dan minuman harus dibatasi. Kemudian yang ketiga, ya tetap minum obat yang dianjurkan ya. Jadi mentang-mentang puasa jangan tidak minum obat, tapi tetap minum obat disesuaikan dengan waktu berbuka dan waktu sahur. Ya. Kemudian juga tetap memantau kondisi tubuh ya. Jadi kalau misalnya kondisi tubuh memang tidak enak ya, atau ada keluhan, ya jangan memaksakan untuk berpuasa ya, seperti itu. Satu lagi. Jadi disarankan pada waktu hari menjalani HD itu jangan berpuasa ya. Kenapa? Karena ada beberapa dalil yang katanya ya, saya baca itu bahwa kalau masuk infus itu puasanya batal. Tapi saya tidak tahu ya. Pokoknya ada yang beberapa dalil yang mengatakan bahwa kalau di infus itu batal puasanya ya. Yang kedua, dalam waktu proses HD itu kan ada beberapa zat yang ikut terbuang lewat mesin HD ya. Diantaranya gula ya. Makanya kan walaupun tidak puasa, kadang-kadang yang sedang menjalani HD itu terjadi hipoglikemi ya. Lebih-lebih pada orang yang menjalani puasa ya, sehingga tidak dianjurkan untuk yang sedang menjalani HD itu berpuasa. Iya. Tapi kalau misalnya pasien HD itu kayak kekeh pengen tetap berpuasa saat hemodialisa, ya harus sesuai ini ya dok ya, tips-tips tadi ya dok. Iya, prinsipnya jangan takut dosa ya, karena kan memang sudah ada keringanan ya untuk menderita penyakit ginjal atau penyakit kronis, kan memang ada keringanan dari Allah ya. Jadi tidak usah khawatir dosa. Okay. Nah, untuk pasien-pasien yang menjalani hemodialisa, jangan takut untuk berpuasa atau tidak berpuasa, karena berpuasa dibolehkan, tidak berpuasa juga tidak berdosa. Yang penting tetap ikut tips-tips dari Dokter Suki tadi. Yang pertama itu kontrol dulu, konsultasi dengan dokter terkait kondisi tubuhnya. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu minum obat yang telah diresepkan oleh dokter. Yang ketiga, juga perhatikan makan dan minuman saat berbuka puasa, tetap dibatasi gitu ya teman-teman. Dan yang keempat adalah kontrol secara rutin, seperti itu. Terima kasih kepada Dokter Suki yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi tips-tips dan informasi kepada sahabat sehat RSUD Banyumas. Sama-sama. Dan untuk sahabat sehat RSUD Banyumas, jangan lupa ya untuk selalu menonton Dobokan Putri Domas. Dan untuk teman-teman yang memiliki ide atau gagasan ingin tema apa lagi yang ditampilkan, langsung aja komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.